Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang budiman, para subscriber, supporter dan follower Tanggul Kreasi. Kali ini saya bersama tim pengembang proyek kegiatan sekolah akan menampilkan budidaya belut. Ini adalah media tumbuh untuk budidaya belut. Media tumbuh untuk budidaya belut ini adalah tanah lumpur yang sudah dicampur dengan bekatul, irisan jerami, kemudian batang pisang, dan dicampur pula dengan E4, diaduk, kemudian diendapkan selama 1-2 minggu. Lalu air yang menggenangi harus senantiasa diganti kurang lebih 2-3 kali pergantian dengan rentang waktu 1-2 minggu, dengan maksud untuk mengeluarkan racun yang kemungkinan ada di dalam endapan tanah. Kurang lebih selama 1 bulan ini sudah diaduk bersama dengan media lainnya berupa jerami padi, lalu bekatul dan irisan batang pisang, semuanya dicampur dan diaduk, yang mana semua media yang disertakan dengan lumpur sebelumnya sudah saya tampilkan di video sebelumnya, yaitu diinkubasi di dalam tong lalu dicampur dengan EM4, dan setelah terjadi pembusukan maka seperti ini hasilnya, dicampurkan dengan lumpur yang diambil dari sawah, di mana ini menjadi media tumbuh budidaya belut yang sangat baik. Nah, nanti pada segmen berikutnya akan ada proses penebaran. Nah, untuk sampai kepada syarat-syarat yang baik untuk media tumbuh budidaya belut ini alat ini dilubangin untuk membuang pergantian air, untuk membuang air, karena air itu diendapkan di dalam lumpur ini beberapa kali pergantian air dengan air bersih tentunya, untuk membuang bahan-bahan yang sekiranya akan menjadi racun sehingga bisa membunuh dan bisa menghambat pertumbuhan daripada belut. Nah, kita lihat di sini di dasar kolam terpal ini dibuat lubang supaya ketika air itu ada pergantian air, maka lubang ini akan mengeluarkan air dengan baik. Bersihkan dulu dan dikeringkan kolam ini. Airnya semuanya dikeluarkan yang sudah diendapkan selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian jeraminya sudah ada di dalam adukan lumpur ini, ya, jerami dirajang, kemudian pelepah pisang juga sudah ada tercampur di dalamnya, juga campuran pupuk kandang, ada kotoran sapi atau kerbau, ya, ini sudah tercampur di dalamnya. Nah, ini air yang di sini itu harus selalu diganti. Kemudian cairan juga, cairan bioaktivator atau mikroba decomposer, misalkan kami berikan di sini, yaitu EM4, ya, sudah dicampurkan juga ke dalam larutan, ke dalam tanah, ke dalam lumpur, dan juga ke dalam bahan-bahan jerami, cerca batang pisang, lalu dicampur juga dengan bekatul. Nah, timbun dengan lumpur sawah semuanya, sudah ditimbun, diaduk, ya, kurang lebih 10-15 cm. Nah, ini akan dibiarkan sebagai media tumbuh selama 1-2 minggu lah, agar
terfermentasi secara sempurna. Nah, air bersih ini selama 3-4 hari, kenapa harus dibuang? Harus dibersihkan dari racun-racun yang kemungkinan ada. Nah, kemudian nanti debit airnya harus diupayakan di setel sedemikian rupa sehingga debit airnya bisa baik, lancar, tidak terlalu deras juga ya. Jadi cukup dengan selang seperti ini aja. Kemudian langkah terakhir nanti digenangi lagi dengan media tumbuh tersebut ya, digenangi dengan air yang bersih lagi, kedalamannya 5 cm ya. Kemudian 5 cm dari permukaan tanah, kemudian 5-10 lah. Pada kolam ini nanti diberikan tanaman air nanti. Jadi nanti langkah selanjutnya sebelum saya menebarkan benih belut ini akan diberikan juga tanaman air ya seperti eceng gondok, tapi tidak terlalu banyak ya, hanya di daerah-daerah yang digenangi air saja. Nah, nanti penebaran bibit ini tentunya harus menunggu dulu, ini lumpur ini akan coba diolah dulu beberapa kali penggantian air. Nanti penebaran bibit akan kami tayangkan pada video selanjutnya ya. Jadi ini adalah cara perawatan media tumbuh untuk budidaya belut yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh aparat yang kompeten dalam bidang pembudidayaan belut. Di antaranya saja dari Dinas Pertanian. Bagaimana cara budidaya belut yang baik sehingga nanti bisa menghasilkan panen belut yang berlimpah. Sekian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.